Shalom, saya menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam kasih. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara tetap dalam keadaan yang sehat. Jumpa kembali dalam lentera kehidupan Jemaat Moria Samarinda Seberang. Mengawali seluruh aktivitas hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama sesaat datang kepada Tuhan dalam doa, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Mengawali seluruh pekerjaan aktivitas yang akan kami lakukan hari ini, kami mau sejenak duduk menjadi pendengar firman Tuhan. Karena itu, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu untuk menjadi pendengar, bahkan pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar, di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 5, ayat 41 sampai 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kenyataan yang sering kita lihat di kehidupan kita, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam kehidupan di masyarakat, bahkan juga di dalam kehidupan bergereja, kita melihat ada banyak orang yang melakukan pekerjaan tapi dengan tujuan mencari hormat, mencari pujian. Dari siapa? Dari manusia. Dan ini dilakukan oleh pemimpin, juga orang yang dipimpin. Kita lihat bagaimana pemimpin berusaha mencari hormat di hadapan orang-orang yang dipimpin, supaya mereka semakin dihormati. Dan kepemimpinannya akan dapat berlangsung lama. Namun orang-orang yang dipimpin juga berusaha mencari hormat di hadapan pemimpinnya. Tentu dengan maksud dan tujuan supaya jabatannya, kedudukannya, atau tempatnya bekerja akan lebih baik nantinya. Orang-orang Yahudi, kalau kita melihat bagaimana kisah kehidupan mereka, yang adalah pemimpin-pemimpin, selalu memang melakukan kewajiban-kewajiban keagamaan. Tapi semuanya dilakukan dengan tujuan agar dihormati, agar mendapat pujian dari umat. Bahkan mendapat pujian dari pemerintah. Karena itu, ketika Tuhan Yesus berusaha menyaksikan tentang dirinya,
dan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaannya. Mereka menganggap bahwa Yesus sedang mencari hormat di hadapan rakyat. Ya, kadang-kadang orang mengatakan mengukur baju di badan sendiri karena dia melakukan, maka apa yang dilakukan oleh orang lain juga dianggap seperti apa yang dilakukan. Sehingga pada saat itu memang mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Yesus, kesaksian yang dilakukan oleh Yesus sebagai cara untuk mencari hormat di hadapan orang banyak. Tapi bacaan kita dengan tegas mengatakan, Yesus mengatakan bahwa dia tidak memerlukan hormat dari manusia. Semua perkataan dan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan bukan bertujuan untuk mencari hormat. Bahkan bukan untuk supaya orang-orang Yahudi menghormatinya. Namun tujuannya adalah Yesus ingin menyatakan siapa Allah Bapa kepada mereka. Sehingga benar-benar mereka memiliki kasih kepada Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus melihat mereka tidak mengasihi Allah. Buktinya bahwa mereka tidak menerima Yesus yang datang di dalam nama Bapa. Tidak menerima Yesus sebagai utusan Sang Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena itu belajar dari kehidupan orang Yahudi, mari jikalau kita melakukan suatu pekerjaan, baik pekerjaan di tengah-tengah masyarakat, pekerjaan di berbagai instansi pemerintah ataupun swasta, bahkan pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, bukan dengan maksud dan tujuan untuk mencari hormat, bukan dengan maksud untuk mencari pujian di hadapan sesama kita manusia. Tetapi mari kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Karena jika kita melakukan itu seperti Yesus, apa yang kita kerjakan itu kita kerjakan karena kasih Allah kepada kita. Kita mengerjakan pekerjaan kita sebagai tanda bahwa kita menerima Yesus Kristus, sebagai tanda bahwa kita beriman kepada Yesus Kristus. Karena melalui Yesus Kristus, Tuhan kita menikmati kasih yang diberikan oleh Bapa di sorga. Bersyukurlah atas semua pekerjaan-pekerjaan yang dapat kita kerjakan. Sebab itu adalah suatu berkat di dalam kehidupan kita. Kita tidak mencari hormat di hadapan manusia, tetapi carilah hormat di hadapan Allah. Terpujilah Tuhan
Amin firman-Nya. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Dan kami mau berdoa, biarlah kami dipimpin oleh kuasa Roh Kudus supaya kami paham dan melakukan firman-Mu. Kami berdoa untuk seluruh aktivitas hari ini, pekerjaan dan usaha kami, Tuhan berkati. Berdoa untuk kehidupan pribadi dan rumah tangga kami, Tuhan memberkati. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulannya, entah karena persoalan-persoalan ekonomi, rumah tangga, relasi dengan sesama, bahkan yang sedang dalam kondisi sakit oleh karena penyakit, Tuhan datang menolong. Dan yang sedang menikmati sukacita, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Berkati rencana-rencana hidup kami, biarlah kami boleh menikmati hasilnya, mencapai segala sesuatu oleh karena Tuhan memperkenankannya. Berkati pemerintah kami, berkati bangsa kami, berkati untuk dapat menjalani hidup sekalipun pandemi COVID-19 masih ada, tetapi kami percaya karena Engkau menjaga kami boleh melaluinya, dan pada waktunya Tuhan memulihkan semua kehidupan kami bersama. Di tengah bangsa ini pun di tengah-tengah kehidupan dunia milik dan kepunyaan Tuhan ini. Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.